Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Parimita. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan satu subjek kita atau satu chapter kita menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Oke, apa itu perdagangan elektronik atau e-commerce? Ya, jadi kalau kita lihat, saya rasa kita semua sudah sangat familiar dengan istilah ini e-commerce. Jadi bisa dikatakan bahwa perdagangan elektronik adalah aktivitas menggunakan teknologi informasi dalam komunikasi pengolahan digital. Di sini adalah bagaimana ketika sebuah organisasi menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transaksi penjualan. Bagaimana sebuah organisasi ketika menggunakan teknologi informasi untuk menjalin hubungan dengan customer-nya. Oke, kita lihat yang berikutnya, e-commerce. Nah, ini ya satu slide yang bisa saya dapatkan. Di sini dijelaskan bahwa e-commerce itu bisa ada kekurangannya, ada kelebihannya, ternyata ada juga ancamannya. Tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa ada jenis, proses, software, sistem pembayaran elektronik. Pada slide ini saya hanya akan menyimpulkan bahwa kita bisa melihat e-commerce itu selain ada kekurangan, tapi dia juga ada kelebihannya. Di sisi lain ternyata ada juga ancamannya. Salah satu kekurangan dari e-commerce itu adalah ketika seseorang atau sebuah perusahaan ingin menjual produk atau jasanya, kekurangannya adalah perusahaan tersebut atau organisasi tersebut membutuhkan ahli komputer, jelas, karena e-commerce sangat bergantung pada teknologi informasi. Kemudian salah satu kelebihan dari e-commerce bisa kita lihat menaikkan profit, efisiensi waktu. Kita tidak perlu lagi profit di sini. Contohnya adalah pengeluaran misalnya ya. Jadi perusahaan tidak perlu lagi sewa kantor dan lain sebagainya. Akhirnya bisa menambah profit, efisiensi waktu. Customer ketika mau membeli barang kita tidak perlu lama-lama lagi dan kita pun bisa langsung melakukan proses jual beli dengan cepat. Tapi ada salah satu ancaman dari e-commerce ya yang bisa kita lihat di sini adalah keamanan gitu. Bagaimana pembeli bisa percaya gitu bahwa ketika saya melakukan transaksi finansial membayar, ancamannya data saya bisa terambil. Begitu juga ancaman untuk perusahaannya sendiri gitu ya. Apakah mereka mampu memberikan produk-produk yang baik kepada customernya. Kemudian di situ ada jenis, kalau jenis B2C, B2B, C2C nanti akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Oke, kita lihat manfaat dari e-commerce. Kalau ini kita lihat yang pertama, kita lihat ada manfaat bagi konsumen, manfaat bagi masyarakat, dan manfaat bagi bisnis. Oke, apa sih manfaat bagi konsumen? Di sini saya sebagai konsumen, saya tidak perlu repot-repot lagi datang ke sebuah toko untuk membeli barang. Atau saya tidak perlu repot-repot lagi ketika saya akan menggunakan sebuah jasa organisasi. Saya cukup melihat pada jaringan internet, teknologi informasi, saya cari, saya mau beli barang apa dan barang itu sudah tersedia. Sedangkan bagi masyarakat adalah mereka bisa melakukan bisnis tanpa harus keluar rumah. Ya, jadi masyarakat itu bisa melakukan transaksi dimanapun, kemudian masyarakat itu bisa compare harga, ya. Sedangkan bagi bisnis di sini kita lihat e-commerce itu tidak lagi ada batasan wilayah. Jadi saya mau jual kemanapun juga bisa. Nah, ini adalah 3 manfaat e-commerce. Yang pertama bagi konsumen, yang kedua bagi masyarakat, dan yang ketiga adalah bagi bisnis. Oke, kita lanjut sekarang pada kelemahan e-commerce. Tadi kita sudah bicara tentang manfaat, sekarang kita bicara tentang kelemahan. Yang pertama adalah biaya yang tinggi. Biaya yang tinggi ini dalam hal apa sih? Sebetulnya biaya yang tinggi adalah ketika kita harus membayar ahli komputer, ketika kita harus membayar ahli-ahli teknologi informasi, ya. Ini disebut sebagai kelemahan. Kemudian kekhawatiran dalam masalah keamanan. Ini biasanya bukan hanya untuk produsennya atau untuk customer-nya, tapi juga termasuk untuk e-commerce-nya sendiri. Karena ketika kita sudah mencantumkan data kita, apalagi ketika kita sudah melakukan transaksi finansial, keuangan, itu
kami sebagai customer ataupun sebagai e-commerce pasti mengkhawatirkan masalah keamanan, khususnya keamanan data. Kemudian yang ketiga adalah peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Ini maksudnya adalah begini, belum tentu semua customer atau semua penduduk gitu ya, masyarakat yang memiliki perangkat yang bisa melihat atau melakukan transaksi. Sebagai contoh misalnya satu mobile phone belum tentu dia bisa melakukan transaksi keuangan gitu. Jadi ini adalah kelemahan dari e-commerce. Oke, yang selanjutnya adalah tipe dari e-commerce. Kita bisa lihat terbagi menjadi 3, business to business, business to customer, dan customer to consumer. Oke, kita lihat. Ini types-nya ya, kurang lebih sama, B2C, B2B, C2C, kemudian ada M-commerce dan F-commerce itu adalah financial. Oke, kita lihat selanjutnya. Perbandingan proses kerja e-commerce dan manual. Ini kita menceritakan perusahaan yang menggunakan teknologi informasi dengan perusahaan yang tidak menggunakan teknologi informasi. Perusahaan dalam hal ini adalah perusahaan yang menjual barang atau memberikan jasa. Contohnya ya, kita lihat nih, kalau dalam manual itu ada pembeli, dia harus memasukkan data, kemudian cetak dokumen dan seterusnya gitu. Tapi kalau kita sudah menggunakan teknologi informasi, proses perdagangan ini gitu ya bisa berjalan dengan menggunakan teknologi, membuat hal itu menjadi lebih cepat terselesaikan. Oke, kita lihat slide berikutnya. Setelah kita tadi membahas tentang e-commerce, ada satu bagian penting juga, yaitu disebut sebagai intelligence business. Apa itu intelligence business? Intelligence business adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi. Intelligence business ini sangat dibutuhkan oleh e-commerce karena dapat membantu mengidentifikasikan, mengembangkan, serta membuat sebuah strategi bisnis yang baru. Oke, kita lihat slide berikutnya. Di sini dinyatakan bahwa apa tujuan dari intelligence business ya. Kalau kita lihat di slide di gambar sebelah itu ada business intelligence, ada analytics, report dan seterusnya. Tapi intinya adalah intelligence business untuk memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar gitu ya. Jadi mampu mengidentifikasi kesempatan dengan menggunakan strategi yang efektif, melihat pada keuntungan pasar. Jadi dikatakan bahwa teknologi intelligence business itu sudah merupakan keharusan yang dimiliki oleh e-commerce karena dapat memprediksi semua operasi bisnis yang dilakukan oleh e-commerce tersebut. Oke, perbandingan dengan analisis bisnis ini kita bisa lihat secara singkat saja ya, bahwa ada business intelligence example. Pada satu sisi kita lihat ada information driven by online transaction process, yang di sebelah kanannya adalah business intelligence driven by analytical process. Dua hal yang berbeda ya. Kalau yang di sebelah information driven itu kita melihat ada product database, advertising database, consumer demographic database. Itu adalah poin-poinnya. Sedangkan ketika kita menggunakan business intelligence, mereka sudah ada dalam satu data warehouse gitu ya, yang menyimpan semua data itu. Di situ akan terlihat mempermudah sebuah organisasi atau mempermudah e-commerce ketika mereka akan melakukan perdagangan. Oke. Strategic e-commerce dan sistem interorganisasional. Nah, ini ada satu poin ya, poin penting, istilah baru yang kita kenal sebagai electronic data interchange, atau perbedaannya dengan iOS nanti. Kalau electronic data interchange adalah metode untuk saling menukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. Dan EDI atau electronic data interchange memiliki standarisasi transaksi ya. Jadi kalau kita lihat EDI ini sebetulnya hanya simple, mereka saling bertukar data menggunakan elektronik. Sedangkan kalau iOS, kita lihat pada slide berikutnya,
Kalau ini masih tujuan dulu ya. Tujuan EDI ini sebenarnya adalah hanya untuk melihat bahwa data yang kita kirimkan itu dia akurat dan bisa membantu para pelaku bisnis untuk mengolah suatu dokumen dengan benar gitu ya. Kalau elektronik data, jadi dia hanya pertukaran data yang menggunakan teknologi informasi. Nah, ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya jelas, itu akan menghemat biaya, lebih cepat, lebih akurat, dan ada segi keamanan, dan ada integrasi. Integrasi artinya dari berbagai data, yang jutaan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau e-commerce, mereka bisa terkirim dengan terintegrasi. Kelemahannya adalah kendala teknis, karena begitu banyaknya data dan informasi yang akan dikirimkan, terkadang ada masalah teknis dalam suatu organisasi. Kemudian terbatasnya pihak bank yang menggunakan EDI dan belum ada peraturan hukum yang jelas. Oke, nah apa bandingannya dengan iOS? Kalau iOS itu adalah kombinasi sejumlah atau begitu banyak organisasi-organisasi yang mereka saling bertukar data. Jadi kalau elektronik data interchange gitu, itu biasanya adalah hanya pertukaran data yang menggunakan elektronik. Sedangkan inter-organizational information system itu digunakan merupakan kombinasi sejumlah perusahaan yang terintegritas. Jadi misalnya kita mau bicara tentang travel agent ya. Nah, travel agent ada iOS-nya tuh. Kalau yang namanya travel agent pasti mereka akan bekerja sama dengan penerbangan, mereka bekerja sama dengan perhotelan, mereka bekerja sama dengan tempat wisata, mereka bekerja sama dengan penyewaan bis, food and beverage, restoran dan lain sebagainya. Nah, pada saat saya travel agent ini akan melakukan e-commerce, akan melakukan transaksi, mereka akan bertukar informasi. Nah, itu yang disebut dengan iOS. Sedangkan EDI itu biasanya di antara mereka sendiri, pertukaran data yang terjadi. Oke, kita lihat yang berikutnya. Manfaat dari iOS adalah efisiensi komparatif dan kekuatan penawaran. Ini jelas ya, karena ketika sebuah organisasi bisa bersatu dengan organisasi-organisasi yang lainnya, maka akan membuat efisiensi komparatif dan kekuatan penawaran. Oke. Manfaat tidak langsung dari iOS adalah mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatnya kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan, dan yang terakhir adalah memperbaiki layanan terhadap pelanggan. What is the B2C commerce? What strategies you need to success in B2C? B2C ini adalah business to customer. Oke, ada online store. Kita sekarang saat ini mungkin sebetulnya sudah dimulai sejak 3 atau 4 tahun yang lalu ya, tapi sekarang tahun 2020 yang namanya online store atau e-commerce semakin booming, karena pada saat ini seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID. Jadi hampir 80% transaksi yang terjadi, baik transaksi jasa maupun transaksi produksi, mereka sudah menggunakan e-commerce. Jadi di sini contoh-contoh dari online store ada customer, online store, product offers, payment, expedition, and delivery. Itu adalah contoh dari online store. Jadi ini adalah materi terakhir dari chapter kita yang terkait dengan e-commerce. Intinya bagaimana ketika sebuah perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk menjual barangnya, bagaimana mereka menggunakan teknologi informasi untuk saling bertukar data, yang pada akhirnya adalah membuat mereka lebih cepat dalam mengambilkan keputusan dan lebih akurat dalam pengambilan keputusan. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.